Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi dari pemeriksaan akuntansi dan jasa asuransi lainnya satu dengan judul Permintaan Jasa Audit dan Jasa Asuransi Lainnya dan Profesi CPA. Pertama-tama, kita perlu mengetahui apa itu audit. Audit adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Perbedaan antara audit dan akuntansi. Akuntansi adalah pencatatan, pengklasifikasian, dan pengiktisaran peristiwa ekonomi untuk tujuan menyediakan informasi keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, audit dilakukan untuk menentukan apakah informasi yang dicatat dengan benar mencerminkan peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi tersebut. Jenis audit. CPA melakukan 3 jenis audit utama. Yang pertama adalah audit operasional atau operational audit yang berfungsi untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Yang kedua, audit kepatuhan atau compliance audit digunakan untuk menentukan apakah audit tim mengikuti prosedur, aturan, atau peraturan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Yang ketiga, audit laporan keuangan atau financial statement audit dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan atau informasi yang diverifikasi dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Tiga kategori ukuran yang digunakan untuk mendeskripsikan perusahaan CPA, yaitu yang pertama, perusahaan internasional Big Four, lalu perusahaan nasional dan regional, dan terakhir, perusahaan lokal. Aktivitas dari kantor CPA antara lain, jasa akuntansi dan pembukuan. Nah, banyak perusahaan kecil dengan staf akuntansi terbatas mengandalkan perusahaan CPA untuk menyiapkan laporan keuangan mereka. Lalu yang kedua, layanan pajak. Kantor akuntan publik menyiapkan pengembalian pajak perusahaan dan individu untuk klien audit dan non-audit. Hampir setiap kantor akuntan publik melakukan layanan pajak. Yang ketiga, jasa konsultasi manajemen. Sebagian besar perusahaan CPA menyediakan layanan tertentu yang memungkinkan klien mereka untuk mengoperasikan bisnis mereka secara lebih efektif. Kemampuan untuk menyediakan layanan nilai tambah ini sering membedakan satu perusahaan dari yang lain. Hierarki tipikal kantor CPA terdiri dari 4 tahap berikut. Yang pertama adalah staf yang melakukan sebagian besar pekerjaan lapangan audit. Yang kedua, senior yang bertanggung jawab untuk pekerjaan lapangan dan mengawasi staf. Yang ketiga, manajer yang membantu merencanakan audit, mengelola audit, meninjau pekerjaan audit, dan bekerja dengan klien untuk menyelesaikan masalah apapun yang diidentifikasi. Dan yang terakhir, partner meninjau semua area audit dan membuat keputusan penting, rekan menandatangani laporan audit. Hierarki ini dapat dilihat pada gambar berikut. Sekian itu saja penjelasan materi dalam video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam lain kesempatan.